Halo semuanya, kembali lagi di All About Batak Toba. Sebelum kita lanjut, aku mau ajak kalian lihat pojok kanan bawah ada tombol subscribe. Klik tombol subscribe-nya, ada tombol lonceng juga. Klik tombol loncengnya. Nah, sebelum ke topik, aku ada pertanyaan untuk teman-temanku orang Batak yang lahir dan besar di kampung, di mana kampungnya sehari-hari menggunakan bahasa Batak sebagai bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain. Pernah nggak kalian ketemu teman sekampung yang kalian kenal ketemu di Medan atau di kota lain lah, di Jakarta atau dimanapun, terus saat kalian ketemu, kamu ajak ngobrol, kamu bahasa Batak, terus dia tanggapinnya bahasa Indonesia, terus kamu tanggepin lagi dengan bahasa Batak, dia masih lanjut dengan bahasa Indonesia. Nah, dalam keadaan seperti ini, bagaimana sih kalian menyikapinya gitu? Apa sih yang kalian lakukan? Apa kalian lanjut terus berbahasa Batak atau kalian memilih untuk berbahasa Indonesia? Atau bagaimana? Atau kalian jadi malas melanjutkan pembicaraan atau bagaimana? Aku sendiri pernah mengalami sampai 2 kali hal seperti ini, ketemu dengan teman sekampung. Saat itu aku benar-benar berada di situasi yang sangat membingungkan. Kalau aku lanjut bahasa Indonesia untuk menghargai dia, maksudku, aku jadi aneh karena hari-hari aku di kampung sama dia bahasa Batak. Tapi kalau aku lanjut bahasa Batak, dia soalnya bahasa Indonesia terus, jadi itu benar-benar membuatku bingung. Nah, kalian menghadapi seperti itu gimana? Aku nggak sedang menyalahkan siapapun, jadi aku nggak sedang membenarkan diriku dan nggak sedang menyalahkan diriku juga. Aku cuma minta pendapat bagaimana kalian menghadapi situasi-situasi seperti itu. Terus mungkin buat teman-temanku yang non Batak nanya ya, terus emang itu jadi masalah kalau orang ngajak kamu ngobrol bahasa Indonesia? Ya udah, jawab aja bahasa Indonesia. Tapi nggak segampang itu buat kita. Nah, supaya kalian makin paham, supaya semuanya makin paham kenapa sih situasi seperti itu bisa jadi satu bumerang buat kita, kenapa sih situasi seperti itu bisa jadi sangat membingungkan buat kita. Nah, itulah topik kita hari ini, supaya kalian paham kenapa itu menjadi satu masalah buat kita. Kita akan bahas mengenai dilema orang Batak saat menggunakan bahasa, saat berkomunikasi dengan sesama Batak lainnya. Apakah harus menggunakan bahasa Indonesia atau harus menggunakan bahasa Indonesia logat Medan atau harus berbahasa Batak? Kalau kamu penasaran, kamu masih ingin tahu, tonton terus ya. Batak Fun Fact. Serba salah berbahasa kepada sesama Batak. Oke, mengenai penggunaan bahasa untuk orang-orang yang berada di kampung yang memang sehari-harinya menggunakan bahasa Batak, ada hal-hal yang menjadi satu kejanggalan buat kita sebenarnya, dimana kita harus beradaptasi, menyesuaikan diri kapan aku harus berbahasa Indonesia, kapan aku harus berbahasa Batak, kapan itu diterima orang lain dan kapan nggak diterima orang lain. Yuk kita lihat fakta-fakta menarik bagaimana orang Batak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Batak dalam kesehariannya. Yang pertama, bahasa Indonesia itu seolah-olah adalah satu bahasa yang digunakan oleh orang-orang atau kaum tertentu. Jadi seperti suatu hak istimewa. Misalnya orang yang keadaan ekonominya agak lebih bagus atau orang pendatang ke kampung kita. Jadi seolah-olah hak untuk berbahasa Indonesia itu adalah hak orang-orang tertentu saja gitu. Jadi nggak semua orang bebas menggunakannya. Jadi kalau kamu merasa kamu bukan orang istimewa, yang adalah hal-hal tertentu yang membuatmu memang gak cocok deh kamu bahasa Indonesia, bahasa Batak aja kayak gitu. Yang kedua, anak kecil dibiasakan untuk berbicara, berkomunikasi dalam bahasa Indonesia. Nah, jadi di kampung pun begitu anaknya lahir terus belajar berbicara, biasanya malah berbahasa Indonesia. Anehnya gitu, saat belajar bicara, oh anak mama, anak bapak, terus udah makan belum, oh mau minum, oh haus. Jadi anak-anak seolah diberikan satu hadiah, karena kan tadi bahasa Indonesia itu seolah-olah hanya untuk kaum-kaum tertentu, untuk kaum-kaum istimewa gitu. Jadi
anak-anak kan ya layaklah diberikan hadiah istimewa. Nah, saat dia anak-anak, dia diajarin bahasa Indonesia, diperkenalkan, diajak berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, dan lingkungan menerima itu. Anak-anak berbahasa Indonesia nggak ada masalah, nggak ada yang risih. Jadi lingkungannya pasti menerima. Nah, itu bagus juga karena nanti saat dia ke sekolah, saat mulai bersekolah maksudnya, dia nggak perlu harus beradaptasi, jadi dia bisa mengikuti saat gurunya mengajar dengan bahasa Indonesia, walaupun tetap memang seperti bahasa-bahasa lainnya ada kata-kata yang memang harus tetap diucapkan dengan bahasa daerah supaya maknanya dapat sama seperti bahasa lainnya. Tapi di sekolah kan pada umumnya menggunakan bahasa Indonesia, jadi memang bagus saat anak kecil ini diperkenalkan bahasa Indonesia. Memang sebenarnya tujuannya bukan supaya nanti sekolah dia terbiasa, tapi nggak tahu, natural aja begitu dia lahir terus anak-anak seolah-olah harus berbahasa Indonesia, nggak berbahasa Batak gitu. Yang ketiga, tapi setelah dia sekolah, dia kembali lagi harus berbahasa Batak. Jadi saat dia berbahasa Indonesia malah jadi satu cibiran. Misalnya seseorang berbicara dalam bahasa Indonesia, teman kita lah misalnya dia berbahasa Indonesia, itu jadi satu cibiran sih buat kita. Aneh gitu loh, kenapa berbahasa Indonesia. Jadi ada stigma yang mengatakan kamu nggak layak berbahasa Indonesia, nggak usah berbahasa Indonesia, nggak layak, nggak pantas kayak gitu. Atau yang paling sering tuh, alah bahasa Indonesianya pun berpasir-pasirnya, udah bahasa Batak aja biar lebih tumangkas. Nah, itu paling sering sekali. Nggak tahu sih, karena stigma ini jadi seolah-olah ketika orang Batak berbahasa Indonesia mungkin di situasi yang nggak pas gitu ya, menjadi satu alasan seseorang untuk mencaci gitu. Walaupun sebenarnya kita nggak tahu motif seseorang itu kenapa menggunakan bahasa Indonesia. Bisa jadi karena memang dia malu berbahasa Batak, bisa jadi, atau bisa jadi karena memang show off, kayak pamer, nggak tahu. Tapi memang itu jadi satu stigma bahwa memang udah kalau orang Batak bahasa Batak aja, udah nggak usah bahasa Indonesia, nggak pantas gitu, seolah-olah bahasa Indonesia itu suatu hak istimewa gitu. Misalnya kayak aku punya pengalaman, pernah abangku kan memang kebetulan ngajar, dia kan ngajar di Medan ya, di Medan berarti berbahasa Indonesia, logat Medan gitu. Mungkin dia kebawa gitu pas di rumah sekali sih, tapi dia pernah pas saya ngomong, terus dia tanggapin bahasa Indonesia, itu malah jadi aneh, sangat aneh, malah jadi ngakak keluar gara-gara hal abangku keceplosan bahasa Indonesia. Itu jadi satu hal yang aneh, yang menggelikan buat kita, seolah-olah ngapain sih bahasa Indonesia, ngapain kita kan bahasa Batak, ngapain bahasa Indonesia, jadi geli gitu. Terus aku jadi nar bahasa Indonesia dong bang, nar bahasa Indonesia dong tuh. Jadi emang aneh sekali anggota keluarga kita tiba-tiba bahasa Indonesia sama kita. Ya pokoknya jadi aneh lah, intinya jadi aneh. Keunikan selanjutnya lagi, saat kita tadi yang udah yang pada tinggal di kampung ini, yang lahir dan besar di kampung, sehari-hari bahasa Batak, kemudian pada umumnya kan setelah kuliah atau mungkin SMA pindah ke kota, kadang ke kota Pematang Siantar, terus kadang ke Medan, tapi umumnya kan ke Medan nih. Nah, di Medan mulailah kita beradaptasi lagi-lagi, kembali menggunakan bahasa Indonesia lagi, kembali menggunakan bahasa Indonesia tapi dengan logat Medan. Nah, lucunya aku kadang gini, kenapa kita mesti menggunakan bahasa Indonesia lagi? Padahal ya, biasanya teman-teman seperkumpulan kita, pergaulan kita itu orang-orang yang berasal dari kampung juga, mungkin kampung yang berbeda, tapi tetap mereka kesehariannya menggunakan bahasa Batak. Cuman lucunya kenapa waktu aku berbahasa Indonesia dengan teman sekampungku jadi aneh, tapi sementara aku hanya karena ketemu di Medan, padahal tetap orang-orang dari kampung, itu aku harus berbahasa Indonesia. Kan jadi satu yang aneh ya. Mungkin banyak yang nggak menyadari itu, tapi kenapa sih saat aku ketemu dengan sekampung, aku justru aneh berbahasa Indonesia, tapi saat aku ketemu dengan orang lain, orang kampung yang lain, yang kebetulan memang ketemu di Medan, kenapa aku harus justru berbahasa Indonesia? Memang aturan ini nggak tertulis, tapi seperti satu aturan yang mutlak. Terus anehnya lagi,
pertama-tama kita pergi ke Medan kan ada lah bahasa-bahasa yang kita nggak mengerti, nggak tahu bahasa Indonesianya gitu. Misalnya dulu yang paling sering tuh yang untuk mewarnai kain supaya menjadi biru, kita kan nyebutnya bahasa Bataknya balau gitu. Nah ketika pergi ke Medan bingung tuh mau beli belau gimana caranya, apa biru apa blue nggak tahu harus bahasa Indonesia nya apa. Cuman anehnya kenapa orang dulu takut takut sekali untuk menanyakan itu gitu, padahal yang punya warung justru juga berasal dari kampung gitu. Itu dia anehnya kita dulu. Kenapa aku ngerasa aneh aja sih, dulu aku punya pergumulan itu, maksudnya aku ada kata-kata yang aku nggak paham, dan baru sekarang aku sadar kenapa ya dulu aku takut takut salah bahasa Indonesianya, kenapa takut nanya, padahal dulu kan teman-temanku juga berasal dari kampung, walaupun mungkin nggak sekampung dengan aku, tapi kan sama-sama bahasa Batak kesehariannya. Ya itulah, dulu kita suasananya sesempit itu. Yang terakhir, sebagai orang Batak yang berasal dari kampung, ketika dia pernah pindah ke Medan, berbahasa Indonesia logat Medan, dan kemudian pindah ke Pulau Jawa, mereka harus menyesuaikan diri dengan 3 cara. Yang pertama, ketika ketemu dengan orang Batak yang berasal dari kampungnya atau sekampung, mereka akan cenderung menggunakan bahasa daerahnya. Mereka akan berbahasa Batak. Itu ketemunya konteksnya di luar Pulau Sumatera ya. Misalnya di Jakarta ini. Terus yang kedua, ketika mereka bertemu dengan orang Batak yang mereka kenal dulu di Medan. Jadi mereka pernah kenal tapi kenalnya di Medan. Baik itu dari kampung, baik dari mana, tapi kenalnya di Medan, mereka akan cenderung menggunakan bahasa Indonesia logat Medan. Udah beda ya. Yang ketiga, ketika bertemu dengan orang Batak yang nggak ada hubungannya dengan dia, misalnya nggak sekampung juga, nggak pernah ketemu di Medan juga, ya intinya kan kalau orang Batak kan kenalan, oh tahu orang Batak, oke jadi saudara. Ketika ketemu dengan orang seperti itu, mereka cenderung memilih dua. Satu, menggunakan bahasa Indonesia yang di tempat itu, misalnya di Jakarta bahasa Indonesia seperti logat di Jakarta. Kemudian yang kedua, mereka memilih bahasa daerah. Jadi mereka nggak akan memilih bahasa Indonesia logat Medan. Nah dari semua yang udah kita bahas ini, itulah kenapa yang mungkin aneh dengan pertanyaan yang tadi, aku ketemu dengan teman sekampungku di Medan, aku ngobrol bahasa Batak, dia tanggapin bahasa Indonesia, aku tanggapin bahasa Batak, dia tanggapin lagi bahasa Indonesia, itu menjadi satu situasi yang sangat membingungkan buat aku. Jadi itu alasannya, karena stigma tadi. Aku saat ini nggak sedang memihak siapapun, nggak sedang memihak orang yang lebih senang berbahasa Indonesia, nggak sedang memihak orang yang memang pilih lebih berbahasa Batak terus ya. Intinya semua orang punya hak sih, tergantung kenyamanannya masing-masing. Ya kalau aku sendiri ya berbahasa Indonesia ayo, berbahasa Batak ayo, ya tergantung situasi. Jadi lihat aja situasinya, apakah aku harus berbahasa Batak, apakah aku harus berbahasa Indonesia dengan logat Batak, apakah aku harus berbahasa Indonesia sesuai dengan di tempatku berada gitu. Nggak usah dipikirkan lah, nggak usah ngejudge gitu. Terserah motivasinya apa, kenapa dia misalnya harus berbahasa Indonesia terus, atau kenapa dia harus berbahasa Batak terus. Terserah motivasi mereka apa, mereka bebas, kan nggak ada aturan tertulis juga. Jadi kita harus saling mendukung lah, sama-sama orang Indonesia, sama-sama orang Batak, tetap saling mendukung. Oke, terima kasih semuanya udah nonton video ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur juga. Dan terima kasih untuk subscriber yang terus bertambah, almost every day, hampir setiap hari bertambah subscriber. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih buat semua keluarga, teman-teman, teman-temannya keluarga, keluarganya teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu lagi di next episode. Horas.